Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Nama budaya. Komplit. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Podcast Malam Kliwon. Episode ke-37. Sekarang matanya jangan kesini, ke situ dong. Oh iya, udah ada kamera. Insya Allah nih, mudah-mudahan hasilnya bagus. Betul, karena di malam ini kita take dengan kamera seadanya, juga dengan kemampuan seadanya. Semoga aja hasilnya bagus dan bisa diolah deh. Sama siapa? Sama Editor kita, bukan kita yang jelas. Oke, episode ke-37. Weh, dikit lagi udah gue nungguin banget 50 nih, gak tahu kenapa nih. Entar bulan puasa kayaknya. Bulan puasa sih. Iya. Kan udah kita Kalau bahas. Iya udah. Iya kan? Malam ini kita disponsorin sama Saripati Oh, ini punya IDN. gue. Wah, netes bro. Saripati Indonesia. Nih minuman yang sangat menjegarkan. Betul, Instagramnya @saripati.idn atau baca di bawah sini. Nanti kita taruh di description linknya. Betul. Oke. Sambut dong kalau gue lagi. Oke doang. Oke kan harusnya dilanjutin. Lo kalau misalnya gue lagi mandek doang. gitu diiniin. Oke. Seperti biasa Bimo sama Danu cakep. mau membacakan cerita-cerita dari teman-teman semua, dari Betul. teman Kliwon yang udah banyak banget masuk ke DM. Kita sudah memilih beberapa cerita. Danu sih yang milih. Gua sih, lu mah tai lu. Jadi kalau cerita yang gak dibacain selain Danu ya? Waduh, banyak banget soalnya Pak. Ini kan harus dipilih juga. Banyak banget soalnya nih. Bener-bener deh kalau nggak percayaan, kalau nggak cayaan lu pada di DM aja udah ratusan, email ratusan. Nggak ada. Nih yang pertama dari Dwi Akmal Maulana. Mantap. Oke, kita baca ya dari Dwi Akmal Maulana nih. Nggak kelihatan juga nih. Ya nggak apa-apa biar bukti. Saya punya sebuah cerita yang menurut saya creepy banget. Ini saya alami ketika duduk di kelas 2 SMP. Saya tinggal di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Saat itu saya sedang di rumah. Dan saat subuh, saya mau sholat subuh tentunya. Saat itu suasana rumah sangat sepi dan sunyi karena orang rumah dan tetangga masih tidur. Dan bahkan belum banyak motor-motor lalu lalang di jalan. Ketika saya mencoba untuk khusyuk, dan di waktu posisi saya i'tidal, tiba-tiba terdengar suara gitar yang digenjreng dengan keras. Kebetulan waktu itu saya sholat membelakangi jendela, di mana di situ juga ada gitar yang digantung. Saat itu juga saya sangat tersentak kaget dan mencoba tetap sholat khusyuk. Setelah selesai sholat, saya langsung menghampiri gitar saya. Di badan gitar saya tampak 3 goresan seperti ada kuku yang mencakar gitu. Seketika saya merinding dan tiba-tiba mata saya tertuju ke arah bagian sisi kaca jendela. Setelah saya melihat di sisi kanan jendela, di bagian sisi jendela, tampak ada jari tangan sedang menempel di jendela dengan kuku yang panjang. Dan hebatnya tangan itu menempel di sisi kaca jendela kamar saya di lantai 2. Saat itu juga saya langsung turun, lari, dan bangunin kedua orang tua saya. Tapi gak hanya di situ aja. Beberapa hari kemudian, saya merasakan gangguan yang lebih. Saat itu saya berbaring sambil main HP. Kira-kira jam 11 malam.
Saat itu saya mendengar suara ketukan pintu yang sangat dekat dengan kamar saya. Padahal di lantai 2 ada 2 kamar, tapi nggak berpintu. Namun karena sudah biasa, ya udah saya abaikan deh. Setelah itu gangguan menjadi lebih parah. Telinga saya ditiup dan diteriakin, "Woi!" Anjing. Seketika saya kaget, tapi mencoba B aja. Kemudian saya tertidur pulas. Nah, setelah saya bangun, ternyata saya sudah berada di anak tangga dengan posisi hampir meluncur ke bawah. Dipindahin. Itulah cerita pengalaman creepy saya. Terima kasih. Wah, ini dia di Singkawang. Singkawang, Kalimantan Barat. Secara Oh iya, sholat subuh ya. Gue pikir tadi sholat malam gitu loh ya, tahajud, sholat subuh. Cuman nggak tahu ini itu kan cerita pertama. Nah cerita yang dia dipindahin itu jam 11 malam. Iya. Bukan di subuh-subuhnya, di subuh-subuhnya ada kuku. Oh, gitar digenjreng. Waktu pas posisi itidal. Lo tahu nggak itidal? Gue udah lo kasih tahu tadi. Oh iya. Iya. Udah tahu ya berarti sekarang. Udah. Ini kencang bener by the way headphone-nya. Kecil dikit kali. Salah itu handphone gua. Nah, itu. Terima kasih Singkawang untuk ceritanya. Singkawang ya. Sebenarnya ini adalah side line ya, karena memang Indonesia kan beragam banget budaya agama kan. Kalau kita berbicara Singkawang dan Kalimantan tuh kan pasti lekat dengan suku Dayak ya. Iya. Iya kan? Salah satu yang dominan ya. Yang dominan gitu. Dan kita tahu sendiri kan spiritual Dayak kayak gimana kentalnya banget gitu. Apalagi di Singkawangnya ya. Itu dia, Iya apalagi kan? di Singkawangnya. Kalau di daerah lainnya mungkin ada orang Melayu, ada orang Banjar. Kalau di Singkawangnya sendiri kan masih banyak ritual-ritual. Itu tuh apa namanya? Apa? Yang pawai pada pakai ditusuk-tusuk lidahnya. Oh iya, iya kan? Itu kan di Singkawang kan? Ibarat kata kayak debusnya di sana gitu. Oh iya bener itu di Singkawang ya. Makanannya enak-enak juga Singkawang tapi. Gue belum pernah sih, Le. Kan banyak tuh mie Singkawang. Oh, khasnya di sana ya? Iya enak tuh mie-nya. Kalau kopi Pontianak biasanya. Gue belum pernah deh ke Kalimantan. Lu pernah? Belum gue. Iya kan? Belum. Sulawesi udah gue. Sumatera udah. Jawa udah. Maluku belum juga gue. Maluku belum. Maluku sama Kalimantan ya. Ntar kita Apa? jalan-jalan deh. Oh iya. Explore. Iya, aminin aja Le. Nanti kan ibu kota di sana. Benar. Oke, lanjut. Ini cerita kedua dari email juga. Ntar lu. Apa tuh? Kalau udah masuk YouTube gini boleh? Boleh? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lanjut dah. Kita sudah cukup umur ini kok. Ini dari email. Wah, emailnya Good People. Hah? Jadi bukan nama asli nih. Mungkin email brand kali ya. Net TV dong. Sapaannya. Sapaannya Good People. Oke, gue bacain ya. Assalamualaikum, podcast Malam Kliwon. Saya ingin membagikan kisah yang cukup membuat merinding buat saya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1985 di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor. Lawas nih. Ini ibunya kali yang ngalamin nih. Coba dulu Bang. Oh ini. Iya. Jadi ceritanya ibu dan nenek saya suatu hari itu didatangi sama seseorang yang gak dikenal. Nah, orang ini pakaiannya tuh kotor, penuh dengan tanah, dan sebut aja namanya Tatang. Yang saat itu dia sedang mencari alamat saudaranya yang berasal dari Tasikmalaya. Kebetulan tetangga di samping rumah saya tuh orang Tasikmalaya. Tanpa pikir panjang, ibu saya mengantarkannya ke rumah saudaranya itu. Sebut saja Pak Uun. Nah, singkat cerita, Pak Tatang ini memberi kabar bahwa sang orang tua dari Pak Uun meninggal dunia karena sakit, muntah darah akibat diguna-guna orang, dan telah meninggal dunia 7 hari yang lalu. Oke. Pak Tatang ini bilang kalau dia tuh dari Tasik berangkat setelah sholat tarawih, dibekali ongkos 7.000 waktu itu dan tersisa 50 rupiah.
Tanpa pikir panjang, Pak Uun beserta istrinya langsung pulang ke Tasikmalaya untuk memastikan kabar duka tersebut. Sesampainya di rumah orang tua Pak Uun ini, ternyata orang tuanya masih sehat walafiat. Wah, Lantas Pak Uun ini kaget dan menceritakan semuanya kalau dia diberi kabar dari seseorang yang bernama Tatang bahwa ibunya meninggal dunia. Sang ibu juga langsung kaget dan menjelaskan bahwa yang meninggal dunia adalah sepupu beliau yang bernama Tatang. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang datang langsung ke rumah Pak Uun tersebut. Ternyata uang 7.000 itu adalah uang sholawat atau uang orang yang melayat almarhum Pak Tatang ini. Dan tersisa 50 rupiah. Pas kembali dari Tasik, nenek saya menanyakan kebenaran kabar tersebut dan dijawab sama istri Pak Uun ini bahwa yang waktu itu datang ke rumah beliau adalah Tatang yang udah meninggal. Wah, iya anjing, jadi yang waktu itu diajak ngobrol oleh nenek dan ibu saya adalah sesosok pocong dari almarhum Pak Tatang yang ingin memberikan kabar duka kepada Pak Uun ini. Terima kasih, mohon maaf kalau emailnya berantakan. berarti didatengin arwah. Iya anjir. Ngeri juga. Makanya dia pas datang tuh ini ya, bajunya lusuh gitu, ada tanah-tanahnya. Anjir. Anjing. Berarti dengan kata lain dia mengabarkan kematiannya sendiri, leh. Iya kan? Sebuah pesan berarti buat Pak Uun. Iya. Kudu dijenguk apa diapain berarti. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah setelah datang ke rumah Pak Uun, Tatangnya kemana nih? Oh iya, pas Pak Uun Iya kan? balik ke Tasik ya. Oh itu ada missing link tuh. Nggak dijelaskan secara detail. Iya sih. Entah lenyap, Entah ngilang atau ikut balik ke Tasik, ya kan? ya Allah, balik ke Tasik. Ya kan dia habis ngasih kabar kan, nih ini lu meninggal nih, nyokap lu, ayo Iya. pulang ke Tasik. Harusnya kan balik dong, kan jemput istilahnya. Ya nggak tahu lah. Kejadian yang unik juga nih. Hampir sama kayak kejadian kerak telur gua nih. Oh iya, mengabarkan ada pesannya. pesan. Bener-bener. Wah, gila ya. Ntar lo kalau ada ke rumah lo, Ngasih berita duka. bukan masih berita duka. Apa tuh? Ada yang orang bau tanah lagi, apa? Lusuh Lusuh pakai tanah lu gitu. Tanah. Heeh. Sama abang-abang galian kabel biasanya. Di Kemang banyak tuh nggak kelar-kelar. Iya. Di Kemang banyak nggak kelar-kelar. Itu bukan bajunya, Le. Sebadan. Oh, sebadan-badan ya, galian kabel. Bukan. Iya. Minta kopi tuh biasanya tuh. Udah ini lanjut ya. Lanjut. Ini podcast horor, tolong lah Ya lu. jaga martabat kita. Abang-abang kalian kabel. Lagi penuh tanah. Kalau yang dorong gitu. Wah. Aduh. Galon satu doang biasanya Udah minumnya. yuk. Iya udah, ayo Lanjut. gas. Cerita selanjutnya. Ini dia nggak mau disebut kayak ada namanya. Halo. Oh, ini judul. Ini berdasarkan kisah gue ya. Nyata nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin. Pokoknya pas. Bakakam. Oh, ini nggak apa-apa namanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Rumah sakit yang jangan. Tar dulu, gue make sure. Iya, bener. Oh iya bener. Lah ini hotel kok. Kenapa jadi rumah sakit? Salah, hotel, nggak boleh disebutin. Oh. Oke. Ini dari Mira Martina. Oke. Mau cerita pengalaman gue beberapa tahun lalu di rumah lama gue di Bandung. Kejadian ini gue alamin sekitar tahun 2010-2011. Saat itu gue masih jadi karyawan salah satu bank swasta di Bandung. Nah, jadi di suatu minggu pagi, gue jadi pagar ayu gitu di salah satu hotel di Bandung. Dalam kurung, yang baru tahu akhir-akhir ini kalau ternyata hotel itu angker.
gitu ya. Abis acara gue foto-foto iseng-iseng gak jelas di ruang make up di hotel itu dengan rambut yang acak-acakan karena abis disasak. Oke. Gue foto bareng teman gue inisialnya I. Teman gue ini satu kantor sama gue. Dan memang pengantin yang nikah di hotel itu teman satu kantor gue juga. Nah pokoknya kita berdua foto-foto sambil bergaya kayak hantu gitu, sambil ketawa-ketawa gak jelas entah kenapa. Di situ nggak ada kejadian apa-apa. Habis itu gue pulang ke rumah. Seperti biasa malamnya gue tidur sendiri. Cuma sekitar jam 2 malam gue dengar pintu kamar gue dibuka. Gue lagi ngadep ke tembok dan merasa ngantuk banget. Mikir nih, oh itu pasti nyokap mau pindah tidur ke sini. Gue tidur lagi sambil ngerasa tempat tidur ada yang naikin. Nyokap tiba-tiba cerita gak jelas, terus ketawa-ketawa kecil sambil mainin rambutnya ke telinga gue. Wah. Terus. Ngajakin main jahilin gue jam 2 dini hari. Gue yang lagi ngantuk banget dan posisi masih ngadep tembok, merasa keganggu banget dan marah sama nyokap. Mah, udah sih tidurlah, Neng capek, habis berdiri lama jadi pagar ayu, besok mesti bangun pagi juga, tidurlah gitu. Anehnya nyokap sama sekali gak ngirauin apa yang gue bilang. Dan masih terus jahilin gue sambil mainin rambutnya ke telinga gue. Di situ gue langsung emosi karena digangguin nyokap terus. Dan balikin badan, terus akhirnya gue duduk. Nada suara gue naikin dan maksa banget buka mata yang masih sepet. Mah, diem dong. Set. Pas gue lihat buka mata, sebelah gue gak ada siapa-siapa. Wah anjing, gak ada orang ya. Cuma, wih anjing gue merinding. Cuma ada bekas spray kusut melengkung ke bawah, kelihatan kayak habis ditidurin. Detik itu juga gue auto lari ke kamar nyokap sambil terengah-engah, minta ditemenin tidur sampai pagi. Malam itu gue gak berani cerita nyokap kenapa-kenapanya. Pagi-pagi baru gue cerita dan seisi rumah jadi heboh. Gue pikir cerita digangguin udah sampai situ aja. Ternyata besok paginya di kantor gue masih digangguin dong. Dan yang digangguin ternyata bukan cuma gue. Ternyata partner gue si I yang foto-foto di hotel itu pun sama, digangguin juga. Cuma dia digangguin lewat mimpi yang bikin dia gak bisa tidur nyenyak malam itu. Sorenya di tempat kerja gue berdua rencana mau sholat asyar di musola lantai 8 tempat kantor gue. Cuma kata teman gue gak ada orang nih di musola. Tadi dia lewat cewek masuk pakai mukena, tungguin aja keluar. Oh jadi ada temennya bilang ada orang di musola, bukan gak ada. Ada orang di musola. Ada orang tuh, tungguin aja. Tadi dilihat ada cewek masuk pakai mukena, tungguin aja keluar. Tapi kok ditungguin gak keluar-keluar nih. Akhirnya gue dan temen gue masuk ke musola buat cek orang itu. Gak ada siapapun di situ. Jadi yang pakai mukena di musola itu siapa tadi? Akhirnya gue dan temen gue nyimpulin kita dikerjain setan dari hotel itu. Terus kita berdua PDKT sama Allah sang pemilik makhluk. Sholat, baca Quran, zikir sore itu juga. Dan alhamdulillah gak pernah diganggu lagi. Oh iya, setelah gue cerita pengalaman kita berdua ke orang-orang, ternyata kita baru tahu hotel itu beneran angker dan punya banyak cerita horor. Juga katanya satu lantai di hotel itu, entah lantai 2 atau 3, full dikosongin gak boleh diisi. Jangankan diisi, masuk aja gak boleh sama sekali. Entah kenapa aneh aja gitu menurut gue. Gue mau sebutin nama hotelnya takut diperkarain katanya. Jadi dirahasiain aja ya gitu. Hotel apa yang di Bandung yang lantai 1, yang satu lantainya gak boleh dimasukin? Entah lantai 2 atau lantai 3 ya. That's katanya. the hotel berarti. Apa tuh ya? Gue belum pernah denger. Gue juga baru tahu nih.
kalau di Pangandaran tahu tuh kita tuh yang kamarnya Nyai kan ya, Nyi. Maksudnya ada lah kamar yang nggak boleh dimasukin sembarangan gitu. Iya, itu kan kamar ya, bukan lantai ya. Nah ini satu lantai. Kalau ini satu lantai, nggak boleh dimasukin dan nggak boleh dimasukin. gue pas baca cerita ini Bim, dia kan bilang pas lagi tidur di kasur tuh, terus kasurnya kayak ada yang naikin kan, ngek gitu kan, sama kayak ceritanya Ibnu. Iya, yang anak di kecil. Fatmawati ya. Jadi teman-teman mungkin yang inget, ada salah satu cerita kita yang jin anak kecil di rumah baru di Fatmawati tuh. Iya. Kayak gitu tuh, sama tuh, lagi merem-merem ayam gitu kan, kasurnya ada yang naikin dan bersuara juga. Yang ini malah nggak bersuara doang, tapi mainin rambut ya. Ini lebih parah sih, lebih Parah creepy. sih. Cuman ngomong-ngomong tentang rumah di Fatmawati ya, rumahnya Ibnu ya. Sebenarnya gue pas masuk pertama kali rumah itu, gue nggak tahu kenapa kayak, kecoa, Ya lele. kecoa, lu jangan digini, kuman. Ya kemana dia tuh? Jangan dimejretin, kecoa dimejretin, Dia kuman. masuk sih. Masih ada. Enggak. Tapi kayaknya nggak terbang. Bako banget soalnya. Jangan dimejretin. Gue jangan dimejretin aja pokoknya. Iya, si rumahnya Ibnu tuh ya, gue pertama kali masuk, terus kan gue sampai belakang ya, gue kan orangnya feelingan gitu ya. Apa sih namanya, gue nggak tahu deh. Kok Perasa. Iya, ngerasa gitu kayak, nih kayak bakal kenapa-napa nih rumah gitu. Cuman gue nggak cerita sama Ibnu kan gak enak ya. Nggak lama kan kejadian tuh. Oh itu mah kriminal ya. Iya maksud gue begitu, kayak something gitu loh. Kayak. Tapi setahu gue emang daerah situ rawan. Iya sih. memang iya sih. Memang daerah rawan. Mungkin karena itunya ya, sugeskan jadi pinggir jalan gitu. Bisa jadi. Iya kan. Lanjut nih. Udah berapa lama sih? Baru terakhir deh. Ya udah terakhir. Berapa lama sih? Di sini nggak kelihatan ya. Berapa lama? Oh 22 menit. Oh kelihatan, ada ya. Ada. Ada menitnya. Kita tambahin jadi 28 nih pasti nih. Enggak sih, 30. Oke, cerita selanjutnya ini dari email yang dia nggak mau namanya untuk disebutin. Sorry kepotong ya. Tadi keceplos si Ada Paul kesalahan ini. teknis. Langsung disebutin seada-adanya. Dejavu gue. Oke, lanjut ya. Dejavu. Jadi tadi ini si Danu nyebutin namanya. Padahal minta disensor. Minta disensor namanya. Lanjut ya. Lanjut. Selamat malam Bang Bima, Bang Rama. Salah. Aduh, ini masalah nama masih salah aja ya. Kita udah 36 episode. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu gitu. Eta yang benar. Gue mau sedikit cerita nih. Gak tahu sih ini horor atau enggak. Tolong samarkan privasi gue ya Bang. Sebut aja nama gue A. Oke. Lu. Jadi gini, gue mau cerita saat gue balik kerja dari kantor gue di daerah Ancol dan mau balik ke rumah gue di Cilincing. Nah, jika semua orang tahu, dan ya pasti sih semua orang tahu jalanan yang gue maksud. Gue pede banget. Flyover Tanjung Priuk. Oh iya, tahu ini. Jadi Bang, gue tuh orangnya lumayan sedikit sensitif sama kehadiran mereka. Dalam tanda kutip. Bahkan kalau emang dianya baik dan bisa diajak komunikasi, kita bisa komunikasi. Kejadiannya itu sekitar bulan Oktober 2019 dan gue lagi kena shift siang dan balik kerja jam 10 malam. Gue balik naik motor gue lewat Ancol biasa aja. Sampai pas lewat flyover Tanjung Priuk yang di depan rumah sakit Koja, gue rasa kayak motor gue ada yang bonceng. Jadi rada berat gitu. Terus gue sempat berhenti buat nengok ke belakang. Dan gue cek ke belakang gak ada apa-apa. Baru jalan sekitar 5 meteran, gue nengok ke spion.
Nah dari spion gue ngeliat ada perempuan bajunya putih, rambutnya panjang, sambil nunduk kayak nutupin mukanya gitu. Nah terus duduknya ini duduk nyamping kayak perempuan. Oh, gonceng samping. Oke. Dan dia tuh sambil nangis gitu suaranya. Gue kaget kan. Terus gue bingung nih. Wah gue harus reaksinya gimana nih. Akhirnya gue cuma ngeliatin dia di spion sambil tetap jalan. Nah awalnya dia kan masih nunduk tuh. Sampai tiba-tiba dia ngelihat ke spion juga. Jadi tatap-tatapan kita lewat kaca spion. Weh. Nah di situ mukanya serem banget. Mukanya tuh kayak orang yang abis kecelakaan gitu. Matanya keluar darah, bahkan mata yang kanan tuh kayak pengen keluar gitu bola matanya. Nah terus dia nangis-nangis minta tolong. Terus gue bilang aja gue nggak bisa nolongin lo karena emang ya gue udah nggak mau berurusan sama hal-hal kayak gitu. Akhirnya gue terus ngebut sampai depan perempatan jalan raya. Baru tuh gue ngerasa udah gak diikutin. Dan gue cek ke spion, dianya udah gak ada. Segitu aja sih bang cerita gue. Sekian dan terima kasih. Oh berarti dulunya si A ini ya sensitif. Dan kalau misalnya mungkin kayak teman-teman indigo yang lain tuh minta tolong kan. Nih bisa komunikasi, bisa dimintain tolong. Cuman di titik ini dia udah gak mau kali ya. Karena capek kan Bim kayak gitu ya. Iya mungkin selalu berurusan sama hal-hal yang orang-orang gak lihat atau ya kayak bukan capeknya sih, kayak ya udahlah ini bukan ranah gue juga gitu bukan kan. Tanggung jawab bukan dia. Tanggung jawab iya. Dan mungkin ya kalau kita ingat katanya Intan dulu, dia tuh mau nolongin asal si makhluk ini tampil dengan wajar. Dengan tampil dengan ya nggak nakutin gitu. Kalau yang ini kan nyeremin ya wujudnya. Si Intan kan dulu bilang gitu tuh. Iya. Kalau si makhluk ini tampilnya mukanya acak-acakan segala macam, dia nggak mau ngobrol, nggak mau komunikasi. Iya sih. Gue kepikiran deh dari tadi. Kan ini tadi kita potong ya. Next episode kalau misalnya keceplosan bisa di nit gitu lah. Tadi tuh kenapa ya? Nggak tahu. Kok mati sih dia? Kok mati ya? Apa udah setengah jam ya? Otomatis gitu. Otomatis mati ya? Ya nggak tahu. Goblok banget sih nih. Antara goblok sama gaib nih. Enggak, gue nggak percaya gue kamera bisa begitu. Ya udah ya, kita karena banyak kan kesalahan teknis nih. Ntar dulu ini gue habis ketarik ya. Miring. Kayak hilang suara satunya. Oh kabelnya kali. Kayaknya. Ya udah pokoknya begitu ya teman-teman ya. Yang penting kita udah hadir di YouTube. Nice. Kita tutup dulu episode ke-37 ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan pamit. Bimo pamit. Selamat malam Kliwon.